Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sobat dongeng malam semua, alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam cerita ke-14 di channel ini. Dan masih mohon maaf lagi karena kali ini tag videonya posisi masih di luar ruangan, di luar outdoor ya. Jadi mohon maaf kalau untuk audionya belum maksimal karena banyak suara noise dari luar. Karena memang keadaan di sini untuk mencari tempat yang benar-benar sepi itu sebuah PR dan kendala tersendiri bagi saya. Ya, pada cerita ke-14 kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita tentang seorang yang pulang dari tempat kerja dan ternyata dia menemui hambatan di jalan yang membuatnya takut sehingga memberinya kendala tersendiri untuk dapat sampai di rumah tersebut. Ya, sebelum kita mulai bercerita, saya ucapkan terima kasih kepada sobat dongeng malam semua. Semoga semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta kebaikan di dalam hidup. Maaf sih. Ya, cerita ini saya dapat dari Mas Jum, dari pengalaman pribadi Mas Jum saat sebentar. Ya, sebelum cerita ini saya dapat dari pengalaman Mas Jum, di mana saya kenal saat di perjalanan dan kebetulan ternyata dia hampir satu daerah dengan saya di kampung sana. Ya, jadi ceritanya begini. Mas Jum ini adalah seorang pekerja yang merantau di daerah Solo di Jawa Tengah. Dan dalam kesehariannya, dalam bekerja tersebut, Mas Jum itu berangkat pagi dan pulang sore, wajar jam kerja. Berangkat pagi pulang sore, dan untuk tempat tinggalnya, jadi Mas Jum ini dia ambil kos-kosan di Solo untuk lebih mempermudah aksesnya. Karena jikalau pulang ke rumah itu jaraknya sekitar mungkin 100-an kilo ya, 100-an kilo, dan memakan waktu hampir 1 jam. Dan tentu saja perjalanan yang itu adalah perjalanan yang melelahkan. Jika dilakukan dalam jangka panjang tiap hari kan jarak yang ditempuh 2 kali lipat, dan kondisi fisiknya lama-lama mungkin saja tidak akan kuat. Nah, atas pertimbangan itulah si Mas Jum ini ngekos di nggak jauh dari tempat kerja di daerah Solo tersebut. Nah, pada suatu ketika selepas pulang kerja, si Mas Jum ini dia udah santai di rumah, udah nyantai sambil nonton TV, main HP gitu di kosan, bukan di rumah. Nah, pas pada sekitar sampai jam 9 malam menjelang udah mulai liap-liap ngantuk, Mas Jum mendapat telepon dari saudaranya bahwa dia harus pulang malam itu juga. Karena kalau esok hari kan nggak bisa, esok hari Mas Jum harus kembali bekerja kan. Kalau izin mendadak kan nggak semua perusahaan atau tempat kerja itu memberi se-fleksibel itu prosesnya. Pokoknya intinya malam itu Mas Jum harus pulang, terserah esok paginya mau bablas terpaksa libur atau berangkat lagi, itu urusan nanti katanya. Dan akhirnya Mas Jum malam itu memutuskan pulang. Jadi dalam proses pikirannya itu lama, memikirkan pulang atau tidak itu lama, hingga hampir jam 11 malam akhirnya memutuskan untuk pulang. Dan lokasi rumah si Mas Jum ini sendiri kan posisinya dia di daerah Yogyakarta yang lantai 2-nya, jadi sisi selatan dari Solo. Jadi Mas Jum ini kalau pulang harus ke arah selatan dan nanti ketemu agak naik
bukit dan gunung itu ya lewat di situ. Melewati bukit dan gunung itu, pokoknya rumahnya nggak jauh-jauh dari situ. Dan sebenarnya dari awal sudah ada ganjalan si Mas Jum nih, karena letak rumahnya gini nih. Setelah melewati sebuah terminal dan pasar di daerah sana dekat rumah Mas Jum yang cukup besar, dia harus melewati jalan berliku-liku yang menanjak, yang di situ sebenarnya ada makam dari tokoh Jawa ya, yang cukup terkenal, bahkan dibuat lagu juga. Makam itu cukup besar dan cukup dikenal dan banyak disiarai oleh orang-orang jauh dan yang tahu sejarahnya. Masalahnya rumah Mas Jum ini setelah melewati tikungan-tikungan itu, setelah melewati makam itu, nah akses ke desanya itu terhalang satu desa lagi dari jalan besar. Dia harus masuk ke kanan itu melewati satu desa, terus melewati kebun dan rumah penduduk yang jarang-jarang. Sebenarnya ada 3 akses ya, gang pertama, kedua, dan gang ketiga. Nah, ketiga opsi itu sama, di ujung perbatasan desa yang dilewati tersebut adalah kebun atau tanah kosong yang banyak pohon-pohonan gitu. Pokoknya kalau di kampung walaupun dikasih lampu tetap aja gelap. Dan yang agak membuat Mas Jum jiper ini, karena di spot-spot itulah sering terjadi gangguan atau misalnya orang yang digangguin oleh makhluk halus gitu. Jadi itu udah kepikiran setting di sana, karena banyak mendengar cerita, wah di titik ini sering ada ini dan ini. Jadi penghuninya itu atau yang sering menampakkan diri itu di tiap titik itu berbeda. Itu sebenarnya sudah ada di pikiran dia sebelum memutuskan untuk pulang. Kayaknya jam 11.30 lah, setengah 12, si Mas Jum bersiap-siap. Dia pakai jaket, pakai helm, dan membawa alat-alat yang dia perlukan dalam perjalanan dan di rumahnya nanti. Nah, itu dia mengeluarkan motornya. Waktu itu motornya Yamaha Vision Shinchan. Kita menganggil Vision Shinchan yang velgnya besar. Setelah keluar, kontak on, starter jreng, itu suara motornya. Nah, akhirnya Mas Jum ini membuatkan tekadnya dan dia melakukan perjalanan dengan motor waktu itu dari Solo, ya melewati jalur ke arah Wonogiri ya, jalur akap itu, kemudian belok di Sukoharjo dan ke arah selatan. Nah, pas sampai di pertigaan pasar atau terminal, sebuah terminal tadi, di situ Mas Jum sempat berhenti, minggir dan mengamati kondisi sekitar tuh. Kok sepi banget, temen nggak ada pedagang malam, terus orang nongkrong, anak-anak nongkrong, anak muda itu temen nggak ada ya, biasanya rame, motor lalu lalang biasanya kan ada nih. Soalnya Mas Jum waktu itu sampai di tempat itu sudah hampir jam setengah satuan itu udah wayahnya orang-orang pada pergi ke pasar. Tapi di situ sepi banget, dan yang bikin nggak enak lagi, pas sebelum Mas Jum berdiri itu dia mencium bau yang nggak enak. Pokoknya baunya itu agak kayak banggai tapi agak bukan amis ya. Gimana susahnya jelasinnya katanya. Pokoknya baunya nggak enak aja, nggak enaknya lebih ke arah banggai gitu kan. Cuman nggak ada wangi-wangian, nggak apa, terus baunya tuh aneh, ada bau asem-asem gitu katanya. Nah, dia sempat berdiri di situ, barangkali ada barengan ke atas, dia mau bareng. Enggak, nggak ada. Dan bau itu juga masih terasa nggak hilang sampai dia cari-cari nih sumbernya dari mana ya. Tengok kanan kiri belakang gitu, nggak ada bangkai tikus, nggak ada apa. Ya akhirnya ya udahlah, bismillah, aku mau jalan itu. Masih men-starter motornya lagi, dan mulai berjalan perlahan ke atas, karena berharap waktu itu ada barengan ataupun ada dari lawan arah itu kan sedikit menambah ketenangan atau menambah mental.
hingga sampai akhirnya pas mau melahap tanjakan pertama tikungan tuh. Nah, dari situ ada 7 tikungan. Tanjakan pertama bau itu semakin tajam, Mas. Dan dia berfirasat ada sesuatu yang gak beres kan. Yang dia takutkan ini ada yang ngebonceng di belakang motornya di jok yang ini, karena jok belakang kan kosong. Dia akhirnya setiap beberapa detik si Mas ini memegang jok yang belakang, memastikan bahwa tidak ada penumpang gelap ataupun yang bonceng atau ngikut di situ kan. Jadi setiap dia ingat, dia pegang ke belakang nggak ada. Dan dari spion dia juga memantau itu, spion dipantau bernet ke belakang, kelihatan kalau ada pembonceng atau apa gitu. Ya akhirnya bau itu benar-benar semakin tajam. Pas tikungan sampai dia melewati makam tersebut, bau itu semakin menyengat. Dan yang membuat Mas Yum berdiri itu malam itu benar-benar sepi, nggak ada, kayaknya ada bapak-bapak nongkrong lah muda bakar-bakaran sampah di pinggir jalan sambil ngopi atau apa itu, sama sekali sepi. Dan nggak ketemu orang ke pasar sama sekali. Hingga sesuatu hal yang ditakutkan pun terjadi ya. Karena itu posisi tanjakan patah-patah, bener-bener L di situ. Tanjakannya L semua. Tanjakan dan tikungannya itu L semua. Jadi pas sehabis makom tanjakan, lihat di situ sebelah kiri tuh ada betengan, ada kali kecil, got lah, ada got kecil, ada betengan batu, dan di situ ada pohon sawo. Kan pas nanjak tuh kecepatan nggak terlalu cepat ya, paling antara 50-an lah. Itu perlahan Mas Yum di depan tuh melihat satu sosok di pinggir jalan berwarna putih dengan menghadap. Jadi di sisi jalan tuh menghadap ke arah Mas Yum tersebut. Jadi seolah-olah nyegat di pinggir jalan itu. Sosok putih dengan ikatan di kepalanya, pasti sobat semua udah tahu itu ada sosok hantu legend di Jawa ya. Itu ada sosok pocong. Dia cukup terkejut hingga dia kagok, ini mau ngegas atau mau ngerem putar balik. Jadi di situ dia agak oleng, tapi agak oleng ke kanan kan, karena spontan ya. Jadi pikiran nggak sinkron antara pikiran sama tangan mau gimana, karena Mas Yum saat itu berpikir balik arah, tapi apa lurus aja gitu kan. Hingga biasa kalau orang hujan posisinya jadi bawa motor oleng, jadi agak ke kanan gitu. Akhirnya dia pikiran gas terus ke atas aja. Nah karena itu kan posisi masih jauh tuh, masih sekitar 50-an meter, jadi terus campur agak sedikit kabut malam, jadi terlihat samar-samar. Pas di posisi agak dekat, tinggal 20-an meter tuh terlihat dari muka, terlihat pocong tersebut punya muka, cuman matanya tuh nggak kelihatan. Jadi mukanya antara hitam dan coklat. Dia lihat sekilas tuh perpaduan hitam dan coklat, dan dengan kulit yang pecah-pecah itu, kayak tanah di musim kemarau itu, kayak pecah-pecah itu, dimana berbarengan itu bau busuk itu semakin menyengat. Dan yang bikin Mas Yum kaget lagi, pas sudah jarak sekitar 10-an meter, ternyata di belakang pocong tersebut ada pohon sawo yang di pinggir jalan sebelah sana, ada satu sosok lagi dengan model yang sama, mereka itu pocong. Dan karena refleks kaget, takut, campur aduk jadi satu ya pada saat posisi seperti itu, akhirnya Mas Yum ngegas motor itu sambil berteriak. Dia berharap ada warga yang keluar atau apa kan, jadi sedikit mengurangi rasa takut. Akhirnya dia gas, woi, sambil teriak katanya, sambil teriak melahap tikungan terakhir, tikungan L itu, dia gas terus ke atas. Nah di situ kan memang jalannya cukup sepi dan gelap. Kanan kiri itu ada sih rumah, cuman jarak jauh-jauh dan jarang-jarang, dan kanan kiri itu kebun semua. Pokoknya cukup gelap lah di spot itu. Hingga akhirnya
dengan perasaan takutan yang manusiawi ya, seperti itulah rasa ketakutan, keringat dingin campur apa itu. Dia sempat melipat spionnya kanan kiri itu, dia sempatkan melipat supaya dia tidak bisa melihat ke belakang, sambil terus sesekali memegang jok belakangnya itu, memastikan itu tadi nggak ada yang ngebonceng atau nggak ada penumpang gelap. Nah, akhirnya Mas Jum sampai tanjakan terakhir. Nah, di situ adalah jalan pertama ke desanya. Itu gang pertama lah kan. Dia sempat berhenti di situ kan. Dia mengatur napas, kemudian sambil berpikir, aku mau lihat mana. Dan tadi itu bener-bener apa, menguras ininya, menguras keberaniannya. Jadi keberaniannya habis waktu itu. Akhirnya masih berhenti dulu, menenangkan diri dan ngelap keringat dingin. Malam-malam kan kena keringat, kok enak banget. Terus di sini biasanya juga ada anak-anak muda pada nongkrong, kok di gang ini sepi banget gitu. Kalau Anda kan bisa minta tolong antar lah, karena posisi kampung Masum tersebut nggak jauh dari situ, hanya masuk gang itu, lewati kampung, kebun, terus pokoknya totalnya sekitar jaraknya 1 kilo, sekitar 1 kilo lah dari situ. Tapi sama sekali malam itu nggak ada anak-anak nongkrong. Akhirnya dia berhenti, kemudian menelpon orang tuanya, adiknya atau siapalah yang di rumah itu kan. Dia mau minta tolong untuk dijemput ke situ. Berkali-kali menelpon, ini pakai telepon seluler ya, bukan pakai yang jaringan internet WA. Soalnya kalau yang jaringan internet itu di sana sinyalnya nggak bagus. Nah, dia telepon ke bapaknya, ke adiknya, ke bapaknya, ke adiknya, itu berkali-kali nggak diangkat, nggak ada yang angkat kan. Sampai dia di situ hampir sampai jam sekitar 1:30 tuh. Akhirnya sambil menggerutu ya, nih orang pada ditelepon diangkat pun nggak diangkat. Apa iya orang tidur sepules itu sampai ada suara telepon nggak bangun, atau memang HP-nya di silent atau gimana? Udahlah, akhirnya masih memutuskan, ya wis, aku mau nekat lewat jalur ini aja. Itu yang gang pertama ya, pertama dia berhenti. Akhirnya dia starter motor lagi dan berjalan ke arah selatan. Jalannya belum aspal ya, jalannya cor beton, karena kan posisi di kampung. Setelah melewati cor beton, akhirnya sampailah Mas Jum ini di ujung desa tersebut. Nah, di mana ujung desa tersebut, sebelum ujung sih, menjelang ujung itu emang nggak ada rumah penduduk, nggak ada lampu, gelap, dan kanan kiri itu pohon tinggi dan ada sebagian pohon bambu menggelap. Nah, sebelum memasuki wilayah itu atau posisi kebun itu, masih mengerem motornya. Dia berhenti. Kenapa? Ternyata dia jiper. Dia takut dan mentalnya down. Dia berhenti dan berpikir, bener, aku nggak bakalan berani lewat sini. Dia udah mindsetnya udah seperti itu, aku nggak bakalan berani lewat sini. Ya, akhirnya dia putar balik arah lagi. Dia keluar lagi ke tempat dia pertama berhenti, di gang pertama masuk desanya tersebut, di jalan pertama. Ya, akhirnya dia beropsi kedua, lewat gang kedua, karena itu jaraknya nggak jauh ya, paling sekitar 50 meter ada, tiap 50 meter ada gang masuk kan, namanya di desa. Ya wis, aku lewat sini aja. Sama, dia lurus ke timur, baru masuk ke kanan kan, gang ke rumahnya itu ke kanan. Setelah masuk ke kanan, dia masuk ke sana bablas, melewati rumah-rumah penduduk. Nah, pada satu spot, nah ini lebih parah, pada suatu titik perbatasan ujung kampung pertama itu adalah tanah kosong, tempatnya tinggi gitu kan, dan itu banyak pohon-pohonan besar dan sama sekali cukup sepi, nggak bakalan ada orang lewat di situ di tengah malam itu. Ya, sebelum masuk di situ sama si Mas Jum berhenti juga. Dia berhenti dan berpikir,
wah ini lebih parah dari yang di sana tadi, lebih parah dari yang di sana. Akhirnya kembali dia down lagi, nggak bakal berani lewat, aku harus putar balik lagi. Akhirnya Mas Yum putar balik lagi keluar ke jalan raya lagi. Nah pas di jalan raya kembali, Mas Yum berpikir, ini gang ketiga, di depan 50 meter lagi ada gang ke sana. Aku coba lewat sana, kayaknya di sana lewat tengah kampung sih, hanya itunya sedikit, kebunnya sedikit setelah di ujung desa. Akhirnya kembali masuk ke arah timur dan langsung berbelok masuk ke arah selatan, yaitu jalan masuk ke kampungnya tersebut. Hingga akhirnya gas dia masuk sampai di ujung kampung, kan ada gapura keluar kampung itu. Di situ Mas Yum berhenti lagi. Waduh, ini gimana ya? Di sana kebun lapi, serem dan gelap lagi. Dia berhenti, akhirnya wah bener, aku nyerah. Dia balik keluar dari kampung tersebut, kemudian belok kiri lagi. Dia kemudian menuju ke gang pertama, dia tempat dia berhenti tadi, karena di gang pertama itu adalah satu-satunya yang ada ada gubuk semacam pos ronda yang dibuat warga di situ kan, buat nyantai-nyantai. Nah dia akhirnya berhenti di situ dan dia sambil masih menggerutu, wah ini orang rumah ditelepon katanya suruh pulang, gak ada yang respon. Akhirnya sampai jam 2, setengah 3, jam 3 dia coba telepon lagi, akhirnya halo assalamualaikum. Akhirnya diangkat lah, itu yang ditelepon adiknya. Akhirnya Mas Yum bilang, woi ditelepon kan mau jam 1 lah diangkat-angkat padahal yang Mas, HP ku tak silent. Ditelepon dari jam 1 nggak diangkat-angkat, ada kemana katanya, HP ku tak silent. Ya udah tolong jemput aku di posisi di sini nih, yang ada gardunya, tempat gang masuk ke desa kita. Emang nggak berani Mas ke rumah sini? Udah enggak, ntar jemput dulu, ntar aku ceritain belakangan katanya. Yang penting sekarang jemput dulu di sini. Sendiri berani nggak? Ya udah, bapak aja yang jemput ya, aku ngantuk banget. Ya udah bilang aja nggak berani. Akhirnya ya udah, bapak mau jemput nih katanya. Ya enggak, akhirnya sekitar 15 menit ya, ada motor dari selatan, nah itu ternyata bapaknya Mas Yum sendiri. Terus sambil tersenyum ya, Mas Yum lari salaman. Nah ditanya kenapa nggak berani itu, udah ntar aja Pak ceritanya di rumah. Ya udah ayo pulang dulu. Emang dari jam berapa di sini? Pak dari jam 1 tadi. Loh kok lama banget nungguin? Ya orang bapak ditelepon nggak diangkat. Ya ditelepon nggak diangkat. Oh iya udah pada tidur, kalau adik mana HP-nya di silent. Kalau HP bapak naruhnya agak jauh di ruang tamu aja ketinggalan, jadi nggak tahu. Oh ya udah pulang dulu kan. Ya udah akhirnya Mas Yum nyalain motornya, dia jalan duluan di depan dan bapaknya di belakang, istilah dikawal gitu kan. Setelah itu sampailah Mas Yum di rumah dan dia menceritakan apa yang dia alami sehingga dia sampai tidak berani untuk melewati jalan sepi untuk menuju rumahnya itu. Bahwa dia bertemu pocong di sini gitu. Ya sudah, bapak dan adiknya mendengarkan cerita itu sambil mengambil kesimpulan, emang di situ udah tempatnya. Nggak apa-apa, dia juga lagi pengen menampakkan diri, yang penting nggak mengganggu secara fisik atau mengganggu secara itulah hal lain lah. Dia cuma menampakkan diri aja, nggak apa-apa. Lain kali lebih hati-hati kalau lewat, jangan malam-malam. Nah kalau mau minta dijemput ya bilang dari sore, jadi pada nggak tidur kalau pas posisi urgent begini. Oh ya udah deh. Udah akhirnya pagi itu udah mulai jam 3 Mas Yum istirahat, dia akhirnya tidur sampai pagi. Dan untungnya setelah mengalami ketakutan hebat itu, untungnya dia nggak meriang kan. Dia tidur sampai pagi dan akhirnya hari itu dia tetap aja akhirnya nggak masuk kerja karena ada masalah yang harus administrasi yang harus diselesaikan hari itu. Mas Yum ini minta izin sambil minta maaf kan.
di kerjaannya tuh. Jadi kalau minta izinin belum tentu dikasih nih, belum tentu dikasih. Kalau minta maaf kan udah sekalian minta izin gitu. Hari itu dia menyelesaikan urusan yang harus diselesaikan, dan akhirnya sorenya baru berangkat ke Solo lagi untuk bekerja esok harinya. Ya itulah tadi sebuah kisah pengalaman Mas Jum yang melakukan perjalanan malam ke rumahnya hingga dicegat 2 pocong di perjalanannya, yang membuatnya dia nggak berani pulang ke rumah hingga harus menunggu dijemput dari rumahnya, orang tua dijemput bapaknya itu sendiri. Ya, sampai di sini dulu untuk cerita ke-14-nya. Saya ucapkan terima kasih pada sobat semua yang sudah like, sudah subscribe, sudah komen, dan sudah sudi menonton channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sobat semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya. Dan untuk sobat semua yang punya pengalaman horor atau cerita mistis ingin diceritakan atau diceritakan kembali, saya bawakan di channel ini, bisa kirim formatnya dalam bentuk audio maupun teksnya ke email jackminator@gmail.com, atau nanti di akhir video ini akan saya sertakan alamat emailnya. Ya, dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dongeng malam.